sini saya akan memberikan pandangan saya, sedikit pandangan saya tentang hakikat manusia dan juga tujuan pernikahan. Secara esensial, manusia memiliki karakter yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Di sini dapat dilihat dari dalam diri manusia sendiri itu sudah dibekali dengan akal, pikiran, perasaan, serta keingintahuan yang tinggi terhadap segala hal dan juga kemampuan dirinya sendiri untuk memahami dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Dalam hal ini, dalam konteks ini, manusia merupakan kesatuan antara jasmani dan juga rohani yang mampu dikembangkan potensinya untuk supaya mampu berkontribusi secara maksimal dalam lingkungan masyarakat. Dalam agama Islam ada 6 hakikat manusia. Yang pertama sebagai hamba Allah. Di sini manusia dilahirkan, diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu sebagai insan, sebagai nas, yaitu makhluk sosial yang tentunya tidak bisa berdiri sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga yaitu sebagai khalifah fil ard. Manusia diciptakan di bumi ini untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, memimpin bagi dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Yang keempat yaitu sebagai Bani Adam. Di sini bahwasanya manusia diciptakan sebagai Bani Adam yang tentunya banyak ilmu pengetahuan yang harus dipelajari, karena manusia sendiri juga mengalami berproses dari evolusi dari kera menjadi evolusi Homo sapiens dan sebagai manusia sempurna seperti saat ini, sebagaimana teori-teori sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya sebagai al-insan, manusia sebagai al-insan. Kemudian yang terakhir yaitu manusia merupakan makhluk biologis yang membutuhkan makan, minum, berkembang biak, dan juga mempunyai keturunan. Pendidikan sendiri mempunyai tujuan yang fundamental, yaitu untuk mengembangkan individu supaya dia mampu berkontribusi untuk dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Secara umum tujuan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk pengembangan diri, yakni dengan pendidikan membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuannya, baik kemampuan secara akademis ataupun intelektual ataupun kemampuan secara sosial. Kalau kemampuan atau potensi sosial atau potensi emosional dan juga potensi intelektual yang seorang mampu berjalan secara seimbang, maka orang tersebut akan mampu mengelola dirinya, pikirannya, tindakannya, sehingga akan lebih menyatu dalam mengambil keputusan dan mampu berkontribusi, mampu bertindak dengan baik untuk menghadapi segala yang ada dalam lingkungannya. Tujuan yang kedua yaitu tujuan pembentukan karakter. Tentu saja pendidikan membantu individu atau membantu manusia tertentu untuk membentuk karakter yang lebih baik lagi, membentuk akhlak yang baik, supaya menjadi orang yang lebih jujur, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, serta mampu mengambil keputusan yang bijaksana untuk kepentingannya dan juga kepentingan orang lain. Yang terakhir yaitu integrasi sosial. Dari sini pendidikan sendiri mempunyai harapan yang besar untuk seseorang, untuk individu tertentu, supaya dia mampu berkontribusi. Lagi-lagi kita mengucapkan berkontribusi yang maksimal di dalam dunia, di dalam masyarakat ini, melalui kemampuan dari dalam dirinya, kesanggupan mentalnya, mempunyai etos kerja yang tinggi, mempunyai tanggung jawab dalam bekerja, mempunyai kemampuan yang baik untuk bersosialisasi dengan temannya atau dalam lingkungannya, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan kerja, bahkan sampai dunia internasional. Sehingga kalau orang sudah mempunyai bekal yang cukup, mempunyai mental yang cukup, baik secara mental intelektualnya, mental sosialnya, mental pengembangan dirinya dari attitude yang baik, maka akan terbentuk ekosistem manusia yang berpendidikan, yang baik, yang bijaksana, yang mampu menghadapi tantangan zaman. Demikianlah uraian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saja banyak kekurangan dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.